Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan grafik user interface. Grafik user interface adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user dapat berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh pengguna tersebut. Grafik user interface dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lain-lain. Pada umumnya, sistem operasi grafik user interface ini terdapat jendela, menu, tombol, icon, dan lain-lain. Pada umumnya, didesain supaya penggunanya lebih mudah, nyaman dalam berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi. Dalam penerapannya, grafik user interface ini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pengguna umum, karena tujuannya lebih ke user-friendly. Grafik user interface ini dibuat untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan perangkat komputernya. Jadi pengguna tidak perlu mengetik teks perintah yang ingin dijalankan, akan tetapi pengguna hanya perlu mengklik gambar atau icon yang sudah dibuat oleh suatu software tersebut. Karena grafik user interface ini telah mengkonversi perintah tersebut menjadi icon di dalam layar komputer yang dapat diklik untuk menjalankan fungsinya. Sebagai contoh, apabila kita ingin menjalankan software pengolah angka seperti Excel, kita hanya perlu mengklik icon yang berbentuk kertas dengan huruf X di atasnya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Jadi segala sesuatu yang Anda lihat di komputer Anda saat ini adalah graphic user interface. Nomor 1 ada groupware. Groupware dapat mendukung beberapa kegiatan seperti komunikasi antara perorangan secara langsung, membangkitkan ide dan membuat keputusan, membagi pengguna komputer. Hal ini dapat diklasifikasikan menurut lokasi dan kejadian, pembagian informasi, hal yang mendukung kerjasama. Implementasi groupware lebih sulit dibandingkan dengan single user karena waktu tunda suatu jaringan, terdapat banyak komponen yang menjadi rusak, ataupun graphical toolkits. Oke, selanjutnya akan dibawakan dengan teman saya yang bernama Ibrahim Asli. 3. Struktur message system sudah menjadi suatu masalah yang umum pada sistem email dan konferensi elektronik adalah overload. Set drawing surface dapat digunakan untuk perancangan meeting. 4. Meeting and Education Support System. Dalam suatu perbincangan, peserta harus membangun kesamaan, pemahaman tentang tugas yang dikerjakan, dan membangun suatu ide. Hal yang perlu didiskusikan yakni suatu sistem di mana membangun dan merekam ide menjadi suatu fokus yang utama. Beberapa bentuk struktur message system telah dikembangkan seperti informasi lens yang membuat suatu filter yang membagi pesan yang dating dalam beberapa kategori seperti kepentingan dan subjek masalah. Masalah ini terjadi jika daftar peserta semakin panjang, akan menyebabkan pesan yang diterima akan menjadi besar. Hal ini dapat dicegah karena suatu newsgroup hanya punya beberapa kontributor yang aktif dan banyak pembaca meskipun belum memecahkan permasalahan. Argumentation tools merekam suatu argumentasi pada saat pengambilan dan mendukung secara prinsip perancangan. Meeting room mendukung face-to-face group dalam brainstorming dan manajemen meeting.
Dalam pengiriman email terdapat beberapa file, di antaranya to, from, subject, struktur message system, menambahkan di antaranya dengan time, place, speaker. Beberapa bentuk struktur message system telah dikembangkan seperti impression lens yang membuat suatu filter yang membagi pesan yang dating dalam beberapa kategori seperti kepentingan dan subjek masalah. 2. Computer Mediated Communication. Secara implisit dalam istilah groupware dan CSCW, di mana terdapat dua atau lebih partisipan dan mereka berkomunikasi satu sama lain. Kadangkala komunikasi yang baik tidak cukup. Mereka harus dapat berkomunikasi untuk bekerjasama tentang pekerjaan mereka. Peningkatan komunikasi mungkin membantu masalah lain, tetapi tidak terlalu diperlukan. Oke, masuk ke bagian kelima, argumentation tools. Bagian penting yang lain dari CSCW adalah ketika suatu argumen perancangan digunakan untuk mengkomunikasikan keputusan di antara kelompok perancang. Komunikasi ini dalam bentuk dua arah, di mana perancang dapat menambah argumen perancangan dan melihat masing-masing kontribusi. Argumen support tool terkadang mirip struktur hypertext dan memungkinkan digunakan untuk mendukung merancang secara tim semudah merancang secara perorangan. Tool yang baik mempunyai fasilitas untuk dapat digunakan oleh beberapa perancang dalam waktu yang simultan. Contoh yang baik dari argumentation tool adalah issue based information system. 6. Meeting room. Suatu ruang pertemuan yang dirancang menggunakan peralatan komputer untuk pertemuan tatap muka. Rancangan ruang ini dapat berbentuk U atau C yang diatur mengelilingi layar monitor, dan masing-masing peserta mempunyai masing-masing monitor. Sistem ini mendukung beberapa bentuk pekerjaan seperti penggunaan terminal secara pribadi dan subgrup pada kegiatan teleconferencing dan email. Sistem ini beroperasi dengan mode di mana semua layar peserta dan layar pada terminal pusat mempunyai tampilan yang sama. Hal ini dikenal dengan istilah WY Swiss atau what you see is what I see. 7. Framework for groupware. Terdapat beberapa framework untuk dapat memahami aturan dari groupware. Suatu di antaranya digunakan sebagai mekanisme yang dapat digunakan untuk membantu dalam diskusi tentang groupware. Sebagai tambahan, terdapat beberapa aplikasi tambahan untuk membantu merancang struktur dari sistem yang baru. Masalah pada sistem ini adalah jika beberapa peserta memutuskan untuk menulis pada waktu yang bersamaan. Oke, demikian hasil dari presentasi kami kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih.